Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang akuntansi transaksi salam. Kali ini kita akan memasuki pada video sesi yang terakhir. Video kita yang sesi terakhir ini adalah tentang akuntansi transaksi salam paralel. Nah, seperti apakah akuntansi transaksi untuk salam paralel ini? Sebenarnya pada prinsipnya sama seperti akuntansi transaksi salam yang telah kita bahas sebelumnya. Hanya saja di sini di dalam akuntansi transaksi paralel ini, salam paralel ini itu melibatkan tiga pihak gitu ya. Sedangkan kalau akuntansi transaksi salam biasa itu hanya melibatkan dua pihak saja. Nah, bagaimana detailnya? Kita lihat slide berikut ini. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, yang dimaksud dengan eh, transaksi salam paralel ini itu akan melibatkan sama ya, harus ada pembeli ya, kemudian harus ada produsen, terus kemudian harus ada barang yang dipesan, yang terakhir itu harus ada memang pasar atau penjualnya. Nah, memang sebagaimana yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwasanya akad transaksi salam ini itu akan berjalan kalau di dalam dunia industri keuangan syariah itu harus memang menggunakan salam paralel. Kenapa? Karena di lembaga keuangan itu dia sebagai investor di sini, sebagai investor, lembaga keuangan itu sebagai investornya yang memberikan pembiayaan modal kerja tadi, itu akan membutuhkan yang namanya penjual akhir atau pembeli akhirnya, ya, pembeli akhirnya, ya. Kenapa? Karena tidak mungkin lah ya nanti bank syariah itu berubah menjadi toko kelontong, gitu ya, toko yang menjual beras, menjual gula dan sebagainya, kan tidak mungkin gitu ya. Maka harus ada pembeli akhir, karena posisinya lembaga keuangan syariah itu nantinya dia sebagai di sini ya, sebagai investor itu. Nah, karena itu di dalam transaksi salam paralel ini, jadi syaratnya itu adalah akad pembeli, produsen, dan penjual itu harus terpisah. Serta setiap akad tidak boleh saling tergantung. Ya, jadi bukan apa yang nama itu istilahnya bukan akad yang saling mengikat satu dengan yang lainnya. Ya, maksudnya ta'aluk itu adalah kalau satu akad itu tidak jadi maka akad yang satunya lagi tidak berlangsung pula. Nah, itu tidak boleh, itu namanya ta'aluk. Ya, misalkan begini nih, ya saya akan menjual barang saya ke si A, kalau si B itu apa namanya itu mau membeli rumah saya, misalkan begitu. Nah, kalau si B ini tidak jadi membeli rumah saya, ya saya tidak akan jadi menjual barang saya ke si A tadi. Nah, itu namanya saling ta'aluk, gitu ya. Nah, itu tidak diperlukan. Nah, bagaimana sih mekanismenya? Ya, sebelum ke mekanisme, jadi nantinya lalu keuntungannya di mana? Keuntungannya itu adalah nanti lembaga kalau ini kita konteksnya di lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan syariah itu dia akan berfungsi sebagai pembeli juga sekaligus sebagai penjual. Ya, dengan produsen dia sebagai pembeli, dengan pembeli akhir dia itu akan menjadi sebagai penjual. Nah, disinilah selisih antara ketika dia, jadi ibaratnya dia seperti seorang yang pedagang. Jadi membeli barang ke produsen, kemudian dijual kepada pembeli akhir. Nah, selisih antara nilai perolehannya dia ke produsen, kemudian dengan harga yang disepakati dengan penjual tadi, itulah yang akan diakui sebagai keuntungan ataupun kerugian pada saat penyerahan pesanan barang ke pembeli akhir tadi. Coba kita lihat sekarang di dalam ilustrasi gambar di sini, ya. Kita lihat di sini itu memang eh, apa istilahnya gambarannya aplikasi salam ini di dalam lembaga keuangan syariah, gitu ya. Jadi di sini kita lihat ya posisi bank syariah di sini dia itu bisa menjadi penjual ya, jika bisa menjadi pembeli. Nah, sekali lagi bahwasanya akad salam ini bisa berjalan kalau ada pembeli.
gitu ya. Ada orang yang berniat membeli. Ya, memang pada akhirnya kadangkala ini misalkan kalau bank syariah itu mau memberikan pembiayaan ke petani, maka dia harus mencari pembelinya dulu. Siapa ini yang mau membeli gitu ya. Ya, meskipun nanti di sini bisa jadi si Bulog ini gitu ya, itu mungkin tidak menyerahkan dananya bisa jadi begitu ya. Atau akadnya nanti berbeda, tapi paling tidak di sini adalah dia harus apa istilahnya bank syariah ini harus memiliki pembeli akhir. Ya, supaya dia tidak jadi kalau tidak ada pembeli akhirnya, misalnya tidak ada bulognya ini tidak ada, ya bank syariah itu nanti seperti toko kelontong akhirnya ya. Jual beras, jual gula, jual kopi gitu ya. Kan tidak mungkin lah ya. Akhirnya nanti ada yang melamar ke pegawai bank akhirnya ini saya melamar pegawai bank atau melamar sebagai toko Indomaret atau apa melamar apa namanya itu toko kelontong gitu ya gitu ya. Jadi nanti di sini misalkan ini ya Bulog bekerja sama nih misalkan ya Bulog bekerja sama dengan Bank Syariah ini dalam penyaluran kredit misalkan gitu ya. Penyaluran pembiayaan ke petani di sini. Maka nanti Bulog ini akan menyerahkan dananya kepada Bank Syariah. Nah, posisi bank syariah di sini adalah dia akan sebagai penjual, sedangkan Bulognya itu sebagai pembeli, gitu ya. Nah, sebenarnya karena itulah di sini akuntansi penjual maupun akuntansi pembeli ini sama seperti akuntansi yang sudah akuntansi salam yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Hanya saja kita sekarang ini lebih fokus ke bank syariahnya, gitu ya, lembaga keuangan syariahnya. Lembaga keuangan syariahnya karena dia berfungsi sebagai penjual dan juga sebagai pembeli. Nah, yang dimaksud dengan ta'aluk itu apa? Transaksi yang pertama ini antara Bulog dengan Bank Syariah ini, kemudian transaksi yang kedua yaitu antara petani dengan Bank Syariah ini tidak boleh saling terkait. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan ini apa, transaksi antara Bank Syariah dengan petani ini batal, gagal misalkan gitu ya, karena gagal panen atau apa sebagainya, maka bukan berarti di sini gagal juga yang transaksi antara Bulog dengan Bank Syariah itu. Nah, tidak boleh, tetap harus berlangsung. Karena ini berbeda, satu dengan yang lainnya berbeda. Gitu ya, tidak boleh saling mengikat. Nah, atau tidak boleh bersyaratkan, misalnya Bulog ini, saya ini saya mau beli beras ke Bank Syariah ini kalau ini disalurkan ke petani X, misalkan. Tidak boleh seperti itu. Jadi itu bebas terserah Bank Syariahnya mau menyalurkan ke petani X, E, Y, Z dan sebagainya. Asalkan nanti pada saat tanggal kesepakatan Bank Syariah ini harus sudah bisa menyerahkan berasnya ke Bulog, gitu ya. Nah, di sini kita lihat pada saat Bank Syariah ini mengadakan transaksi dengan Bulog ini, maka di sini dia sebagai penjual. Posisi dia sebagai penjual, maka di sini dia akan mengakui ya kas ya sebesar nilai kontraknya, kemudian dia mengakui adanya kewajiban salam atau utang salam. Nah, setelah itu dia akan menyalurkan pembiayaan tadi itu ke petani. Makanya di sini posisinya dia sebagai pembeli. Makanya kemudian ketika dia menyalurkan pembiayaan tadi itu, maka dia akan mencatatnya sebagai piutang salam pada kas. Nah, sedangkan petani itu akan mencatatnya sebagai kewajiban salam ya, kewajiban salam ya. Debitnya adalah kas ya, kreditnya adalah kewajiban salam. Ya, mirip kan sebenarnya. Ya, ini mirip-mirip aja sini posisinya. Jadi sama aja, hanya saja di sini melibatkan tiga pihak tadi. Gitu ya. Nah, nanti kemudian ketika petani ini sudah selesai produksinya, maka dia akan menyerahkan kepada bank syariah tadi. Maka bank syariah tadi itu akan mencatat di sini yaitu persediaan salam pada piutang salam. Gitu ya. Nah, di sini agak berbeda memang sebagaimana saya sampaikan tadi, untuk transaksi salam ketika bank syariah ini sebagai penjual, maka dia harus mengakui keuntungan salamnya seperti ini. Jadi kalau misalkan ini dari petani dia mendapatkan 90 juta, ya, kemudian dia ke mana ke Bulognya ini 100 juta, ya, maka dia misalkan ini ya, tadi dia menerima kasnya 100 juta nih dari Bulog. Ya, maka dia akan mencatat 100 juta dari Bulog. Kemudian disalurkan ke petani nih. Ke petaninya disalurkan sebesar sudah 90 juta.
Ya, maka dia akan mengeluarkan kasnya 90 juta. Maka di sini nanti dia akan mengakui adanya persediaan salamnya sebesar 90 juta, gitu ya. Nah, disinilah kemudian kita tadi bank ini punya kewajiban 100 juta. Maka ketika bank ini setelah menyerahkannya kepada Bulog, maka dia akan mencatat, menghapus kewajiban salamnya. Jadi yang 100 juta ini dihapus. Nah, persediaannya ini sesuai dengan nilai yang tercatat tadi, yaitu 90 juta. Nah, selisihnya itulah yang kemudian disebut sebagai keuntungan salam. Nah, gitu ya. Nah, ini berbeda dengan ketika posisi petani ini di sebagai akuntansi penjual di sini, maka dia akan mencatatnya ini adalah kewajiban salam, ya kewajiban salam 90 juta, gitu ya. Nah, di sini kreditnya adalah penjualan salam. Loh, kenapa Pak? Ini kok penjualan salam? Ini persediaan salam karena sekali lagi ini ada proses produksi, ya ada proses produksi. Sedangkan di sisi sini, di sisi bank ini dia tidak memproduksi sebenarnya, dia kan hanya membeli saja. Membeli, setelah membeli kemudian dijual. Nah, membeli setelah dijual. Makanya kemudian tadi disampaikan di sini selisih antara jumlah yang dibayar pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan itu diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir. Nah, karena itu di sini konteksnya adalah ketika Bank Syariah ini menyerahkan barang pesanan Bulog tadi itu, maka itulah selisih antara tadi ya, selisih antara ini ya, jumlah yang dibayar pembeli akhir, ya. Bulognya kan membayar 100 juta nih, ya. Kemudian dengan biaya perolehannya. Biaya perolehannya tadi berasal dari petani 90 juta. Gitu ya. Maka itulah diakui sebagai keuntungan dan kerugian. Maka di sini diakui sebagai keuntungan dan kerugian salam ya sebesar 10 juta. Gitu ya. Jadi nanti di sisi bulognya bagaimana jurnalnya? Sisi bulognya ya sama seperti apa ketika di sini ya. Ketika bank itu menerima dari petani, yaitu apa? Di sini akan diakui adanya persediaan sebesar berapa? 100 juta. Kemudian kreditnya ini adalah piutang salam sebesar 100 juta. Nah, jadi sebenarnya salam paralel itu sebenarnya akuntansinya sama dengan yang lainnya, hanya saja itu apa posisinya ya. Posisinya banknya saja ya, posisi banknya kalau dalam konteks di transaksi keuangan syariah yang ada di lembaga keuangan syariah, maka posisi lembaga keuangan syariah itu sebagai penjual dan juga sebagai pembeli, gitu ya. Nah, baik itu rekan-rekan sekalian, eh, apa akuntansi transaksi salam paralel yang intinya di dalam akuntansi salam paralel ini sebenarnya accounting treatment-nya atau perlakuan akuntansi atas transaksi yang ada itu sama seperti pada akuntansi transaksi salam pada umumnya. Hanya saja tadi untuk posisi ketika lembaga keuangan syariah atau posisi apa istilahnya pembeli ya, nah, itu ketika dia menyerahkan barangnya ke pembeli akhir ya dari penjual ke posisi penjual ya, itu menyerahkan ke pembeli akhir, nantinya itu dia akan mencatatnya itu sebagai keuntungan atau kerugian. Jadi langsung saja mengurangi pada sisi persediaannya, gitu ya, dan mengakui adanya keuntungan atau kerugian. Nah, beda ketika posisi sebagai produsen. Kalau produsen maka dia akan menghapus kewajiban salamnya, kemudian mengkredit penjualan salam gitu ya. Itu sedikit perbedaannya. Kenapa? Karena di dalam produsen tadi itu ada aspek akuntansi biayanya, sedangkan di lembaga keuangan syariah atau di sisi penjual itu tadi dia hanya sekedar membeli barang yang sudah jadi kemudian menjual kembali kepada pembeli akhir. Baik, rekan-rekan sekalian, demikian tadi penjelasan saya tentang akuntansi salam paralel. Untuk lebih jelasnya silakan Anda membaca standar akuntansi keuangan
Syariah nomor 103 yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang terbaru. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi dengan video pembelajaran akuntansi keuangan syariah untuk transaksi-transaksi yang lain. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.